Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sopingi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas integrasi payment gateway. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita registrasi dulu ya. Nanti teman-teman yang belum daftar silahkan nanti dibuka mitrans.com. Kenapa kita menggunakan mitrans.com sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Silahkan yang bagi yang belum mendaftar silahkan mendaftar terlebih dahulu. Nah, nanti karena baru pertama kali mendaftar, mungkin production yang di samping kiri ini belum bisa digunakan ya. Karena biasanya harus verifikasi identitas. Kalau di tempat saya ini sudah aktif karena sudah verifikasi. Cuma karena ini untuk belajar, nanti teman-teman silahkan yang environment production yang di samping kiri ini diganti pilihannya menjadi sandbox ya. Sehingga nanti kita bisa uji coba mulai dari proses pembuatan tagihan atau invoice sampai nanti melakukan pembayaran ya. Jadi nanti pembayaran kita pakai simulator, tidak melakukan pembayaran secara nyata. Oke, nanti di sandbox ini silakan nanti turun ke bawah, di situ ada menu setting. Nanti diklik yang segitiga ke bawah ini. Nanti diatur sendiri yang general. Saya akan fokus nanti di access key ya. Nanti untuk yang snap preference bisa diatur sendiri. Di situ kalau nanti kita pilih snap preference, kita bisa mengatur warna, judul dan seterusnya ya. Nah, nanti di sini bisa diganti misalkan sesuai usahanya masing-masing misalnya. Nah, misalkan PT atau apa atau perusahaan apa boleh diganti karena nanti ini akan merubah tampilan yang di sini gitu ya. Atau kalau nggak pakai tulisan pakai logo juga boleh, nanti tinggal diupload logonya. Fontnya bisa diatur, headernya warnanya monggo diatur sendiri, ini nggak perlu saya demokan, nanti silahkan diatur sendiri. Yang kita butuhkan nanti di access key-nya ini. Nah, di access key ini nanti silakan dicatat atau di copy lah ya. Di sini ada client key, ada server key, itu dicatat karena nanti akan kita gunakan ketika melakukan integrasi ke dalam aplikasi yang kita bangun ya. Oke, itu untuk sisi midrange-nya saya kira tidak terlalu susah. Silahkan dilakukan pendaftaran dan dicatat access key-nya. Kita lanjut di tahap berikutnya. Kita lanjut ke Visual Code ya. Kita lanjut ke database terlebih dahulu. Sebelum lanjut ke Visual Code, kita ke database terlebih dahulu. Nanti untuk pembuatan database tidak saya demokan karena saya kira teman-teman sudah tahu lah. Cuma akan saya bantu menuliskan struktur datanya ya. Nanti silakan buat tabel pembayaran. Nah, apa fungsinya tabel pembayaran ini? Ini nanti untuk mencatat apakah customer atau dalam hal ini di kasus kita tuh pendaftar ya. Pendaftar di penerimaan mahasiswa baru. Nanti setiap proses pembayaran itu kan tergenerate tagihan atau tergenerate billing atau tergenerate invoice lah istilahnya. Nah, ketika tergenerate invoice itu pasti ada namanya durasi atau masa aktif pembayaran itu harus dilakukan berapa lama. Kalau transfer bank biasanya bisa 2 hari atau 1 hari tergantung pengaturan kita. Nanti dilihat aja di Mitran ada ada ketentuannya, ada pengaturannya. Kalau queries bisa 15 menit, bisa 30 menit, nah, itu ada pilihannya. Oke, jadi tabel pembayaran nanti digunakan untuk menyimpan itu. Sehingga ketika nanti expired atau sudah
melampaui batas waktu, maka data yang disimpan di pembayaran itu nanti akan expired. Sehingga ketika pembayaran mau dilakukan lagi, akan membuat invoice lagi. Nah, untuk strukturnya yang pertama nanti silakan dibuat ID. Nanti ini tipenya dibuat aja big in gini ya. Panjangnya monggo berapa, misalkan saya buat 20 atau 11, kalau 11 integer sih. 20 gitu aja ya. 20 ini auto increment. Ya. Atau integer boleh, int panjang 11. Kemudian yang kedua nomor daftar. Ini saya rapikan dulu. Nomor daftar tipenya varchar. Panjangnya misalnya 10. Nanti dilihat di tabel formulir ya. Kemarin kita buat tabel formulir, kalau nggak salah panjangnya 10. Setelah itu apa itu namanya ke ya. Ke itu adalah invoice keberapa. Jadi bisa jadi kalau invoice pertama ya nanti ke-nya ini isinya cuma angka 1. Ketika nanti sudah berubah berubah expired, ya nanti kita bisa menambah ke yang kedua. Ini panjangnya misalkan 2 gitu aja. Terus status. Nah, ini status nanti untuk membaca status yang ada di midrange-nya ya. Jadi midrange itu sebenarnya nanti bisa kita cek statusnya, apakah statusnya itu settlement itu berhasil, expired atau pending. Kalau pending itu berarti masih menunggu pembayaran. Nanti bisa dibaca di dokumentasinya midrange ya. Secara garis besar tuh statusnya ada pending, expired, settlement. Meskipun nanti ada status-status yang lain, monggo nanti dicek sendiri. Oke, ini misalkan kita kasih berapa ya? 15 cukup ya, settlement, kemudian pending cukup lah itu. Sisa kelihatannya. Terus jangan lupa untuk menambahkan grade add-nya, seperti biasa tipenya datem. Terus update add-nya juga datem. Oke, ini silahkan dibuat sendiri tabel pembayaran, ID, nomor daftar, ke, status, grade add, updated add. Oke, nanti silahkan dibuat tabelnya. Kalau sudah dibuat tabelnya, kita lanjut ke kodenya atau ke visual code-nya ya. Silahkan dibuka visual code-nya. Nah, di sini kita buka folder ya. Kebetulan saya sudah ada historinya sih. Nah, ini ada historinya. Atau teman-teman bisa open folder, monggo nanti dicari sendiri foldernya. Oke, kalau open folder ya dicari lokasi foldernya ya. Oke, tempat saya simpan di sini. Oke, open folder. Apa yang akan kita lakukan yang pertama adalah instalasi dulu ya. Apa yang kita lakukan instalasi? Nah, saya buka browser lagi. Saya buka browser untuk Midrange PHP gitu aja. Nanti ketemu. Nah, ini paling atas ya. Oke, di sini ada namanya library atau paket dari Midrange PHP. Ini sudah update beberapa bulan yang lalu, ada yang beberapa tahun juga ya. Kita install aja, perintahnya cuma ini ya. Composer recruit midrange _midrange PHP. Ini di copy. Dari visual code-nya bisa dibuka terminal atau view terminal, monggo. Kalau saya terbiasa view terminal, meskipun diklik di sini tuh lebih cepat, tapi saya pribadi kebiasaan sih, bukannya lewat view terminal. Oke, nanti tinggal dipastikan ini otomatis sudah di folder SPMB ya. Dipaste aja, nanti dijalankan composer recruit midrange PHP enter.
Nah, tadi di sini akan melakukan instalasi dari paket Mitrend PHP. Oke, setelah selesai instalasi, berikutnya kita lakukan namanya membuat halaman, di mana halaman ini nanti kita gunakan untuk apa itu namanya tampilan halaman pembayaran. Untuk perintahnya kita gunakan karena kita halaman apa itu adminnya menggunakan filamen, ya perintahnya pakai filamen. Oke, ini saya naikkan dikit. Jadi masih di apa namanya masih di Visual Code ya. Perintahnya adalah PHP artisan make ya. Titik 2 filamen strip. Baik, halamannya kita kasih nama pembayaran misalkan. Ini ya, PHP artisan make filamen pembayaran. Enter. Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini, langsung enter aja. Karena kita tidak membuat resource. Langsung enter ya, nggak usah dipilih. Oke. Langsung tergenerate nanti di app filamen, di situ ada page. Nah, ini sudah ada pembayaran, isinya cuma 12 baris, karena yang 13 ini tidak ada. Ya. Ada 12 baris. Nah, kita akan modifikasi dari halaman ini. Oke, sebelum ke situ, apakah sudah selesai ya? Belum. Tadi kita sudah membuat tabel, sudah membuat akun di Mitrend. Langkah berikutnya kita harus membuat model ya. Dimana model, saya kira udah paham semua apa itu model. Ya, ini kita tinggalkan dulu, kita buka model. Nah ini app folder model ya. Nah, silakan teman-teman membuat model pembayaran. Sekali lagi ini tidak saya demokan karena udah saya siapkan dan teman-teman sudah bisa membuat model. Jadi biar videonya nggak panjang, ini langsung saya tunjukkan aja. Tadi primary key-nya ID ya di sini. ID ya. Oke, saya sesuaikan punya saya. Tadi ngetiknya berarti salah. Oke, bentar, ID ya. Ini kemarin pas nyoba, saya kasih nama ID. Kita sesuaikan dengan tabel yang kita buat tadi. Oke, boleh di capture boleh, kalau mau ditiru. Karena ini sebenarnya boleh copy dari yang lain boleh ya. Copy tinggal diganti aja. Oke. Ini ya untuk model pembayaran. Kemudian kita lanjut kembali, ini kita close saja ya. Kita kembali ke halaman filamen page pembayaran. Ya, di sini apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita memanggil ya, memanggil namanya filamen untuk cek filamen. Untuk cek apa itu namanya? Autentikasi. Artinya halaman ini nanti yang boleh mengakses siapa. Kita tulis di sini. Ini sebenarnya di halaman formulir ada. Tinggal diketik aja. Tinggal di copy aja. Illuminate support kemudian packages garis miring out. Oke, nanti kalau ada yang salah ketik ya pasti error lah nanti ya. Terus sekalian kita panggil modelnya ya. Jadi ini untuk cek user yang login. Kita cek ya, kita panggil lagi yang model ya. App models. Yang pertama yang kita panggil adalah formulirnya. Karena nanti hubungannya dengan nomor pendaftaran kita ambil dari formulir. Yang kedua kita panggil apa itu namanya pembayaran ya. Pembayaran. Oke. Ini ya berarti kita panggil ada 3. Ini formulir.
Nanti kita ambil nomor daftarnya. Jadi berdasarkan user ya, berdasarkan user yang login kan sudah mengisi formulir. Nah, kita ambil apa itu namanya nomor daftarnya. Ini untuk menyimpan order ID. Kalau di Mitren istilahnya order ID atau mungkin menyimpan billing gitu aja ya. Billing. Udah. Oke, itu untuk impornya. Kemudian untuk apa namanya yang coding di bawahnya ini kita fokus yang di dalam tanda kurung ya, jangan ngetik di luarnya. Kemarin masih banyak yang ngetik di sini ya, jangan ketik di sini. Ya mungkin saking polosnya ngikutin materi, ketik di halaman pembayaran, dah ketik di baris berikutnya ya, jangan. Dilihat dulu ngetiknya saya di mana, ya ngetiknya di sini, di dalamnya tanda kurung atau di dalam kelas pembayaran. Kita yang pertama kita lakukan adalah membuat atribut ya. Atribut itu apa? Nah, ini dibuka lagi materi OOP atau pemrograman berorientasi objek ya, yang mungkin di semester sebelumnya sudah diajarkan. Di sini tidak saya kasih penjelasan untuk apa namanya atribut itu apa. Ya. Yang jelas atribut itu yang apa namanya metadata sebuah kelas lah. Tapi atribut itu sebenarnya nanti bisa dipanggil juga di template ya, karena nanti bisa kita cetak. Yang pertama kita buat namanya snap token. Kenapa kita sebut snap token? Ya, ini fungsinya nanti untuk menyimpan token ya. Karena ketika kita install Mitren ini, kita cek di sini udah ada kodenya, tinggal copy paste sebenarnya. Di sini ada namanya, nah nih, jadi snap tokennya itu harus kita gunakan ketika akan melakukan pembayaran. Ketika mau memunculkan metode pembayarannya, itu kan harus pakai snap token. Dan tokennya itu kita harus request ke Mitren. Nah, snap token itu nanti, kalau di contoh ini kan disimpan di variabel snap token ya. Nah, di coding yang akan kita buat, nanti kita simpan di atribut ya. Tuh, sehingga biar nanti bisa dicetak di dalam template. Yang berikutnya apa itu namanya? Nominal pembayaran. Nominal biaya gitu aja ya. Kalau ini sementara kita buat statis, kita coba 10.000 saja, mau dicoba 100.000, 200.000, 1 juta, monggo. Ini saya coba nominal biayanya 10.000 ya. Ini sementara statis. Kalau teman-teman pengen dibuat pengaturan di aplikasi, di database, monggo nanti ditambahkan sendiri. Terus kita buat lagi misalkan pesan ya. Pesan itu ya nanti tergantung misalkan pesannya masih proses atau pesannya ada error atau apalah gitu nanti. Terus terakhir atributnya apa itu namanya? Status ya. Status itu nanti tergantung status yang dari Mitren. Apakah pending atau tidak ya. Dimana nanti status ini kita gunakan untuk menyimpan statusnya di dalam tabel pembayaran. Oke, itu atributnya. Yang berikutnya adalah hak akses. Di mana hak akses ini kita atur untuk pembayaran hanya hanya diizinkan khusus user pendaftar saja. Kita tulis public static. Ini berdasarkan dokumentasi yang ada di filament ya. Tinggal saya ketik aja. Nah ini nulisnya cuma can access. Kemudian nilai baliknya adalah boolean atau bool. Ya. Nah di sini kita tanya yang login itu siapa? Ya, out itu siapa? Out ngambil yang dari atas ini. Nah, ini kan untuk ngecek user yang login.
out, kita panggil user. Jadi out.2.2 user itu otomatis mengambil data user yang sedang login. Terus kita tanya apakah memiliki hash rule-nya sebagai pendaftar atau bukan. Pendaftar ya, bukan pendaftaran. Kemarin mungkin ada yang kebablasan nulis pendaftaran malah nggak muncul nanti. Nah, pendaftar. Jadi ini nilainya yang saya blok ini bisa bernilai true, bisa bernilai false. Kalau nanti usernya dia pendaftar ya ini true. Berarti ketika dipanggil can access, nanti dia return-nya true. Artinya bisa diakses di menu pendaftar. Itu untuk hak aksesnya. Nah, berikutnya ini yang kita mulai ke midrange. Oke, di dalam midrange ya, langkah pertama di sini diterangkan di dokumentasi. Kita harus mengatur server key-nya sama apakah ini posisinya production atau tidak. Nah, ini ditaruh di mana? Nah, ini saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Copy. Yang ini enggak saya buat karena ini saya enggak pakai. Saya copy 2 baris ini. Saya copy. Terus kita panggil ketika kelas pembayaran ini atau halaman pembayaran ini dimount. Dimount itu ketika diakses lah ya. Ketika coding atau halaman ini dimuat ya. Kalau di harddisk itu ya di mount itu ya diakses gitu, di load lah ibaratnya. Tidak ada nilai balik, berarti kita tulis void ya. Void itu enggak ada nilai baliknya. Nah, kita paste di sini. Ya, saya paste ya, tadi sudah saya copy. Nah, ini kita. Nah, kemudian ini diisi apa? Untuk server key-nya kita cek di midrange. Nah, kita copy yang server key yang di bawah ini. Ya, kita copy, masukkan ke sini. Ya. Nah, ini sudah masuk ya. Oke. Nah, kemudian di sini ketika sudah di load, langkah berikutnya apa? Kita akan melakukan namanya membuat fungsi ya. Saya tulis dulu fungsinya apa saja. Ini saya kasih keterangan. Memuat awal. Oke. Yang pertama, nanti kita buat fungsi namanya inisialisasi pembayaran. Kita tulis dulu aja fungsinya, tapi isinya saya lewati dulu. Biar nanti alur kodenya paham. Function, misalkan init pembayaran. Ini terserah kita sih nama fungsinya. Nanti ini akan digunakan untuk cek pertama kali. Ya. Apakah sudah bayar, atau belum bayar, atau masih pending, atau sudah expired. Nah, nanti semua itu kita baca di sini. Ya. Saya kosongi dulu. Kemudian yang berikutnya kita membuat fungsi namanya cek pembayaran. Kenapa nggak tak tulis di dalam sini ya biar skripnya nggak terlalu panjang ya. Jadi dipecah dipecah menjadi beberapa fungsi. Oke, cek pembayaran. Oke. Fungsinya cek pembayaran itu nanti untuk cek pembayaran yang di sisi midrange. Jadi apakah yang di midrange itu statusnya sudah terbayar atau belum, atau malah belum ada. Ya, itu harus kita cek. Jangan sampai ketika kita ngecek di sisi midrange sudah terbayar, tapi si pendaftarnya bayar lagi ya. Itu nanti enggak mesake ya ibaratnya. Kasihan bayar 2 kali nanti. Nah, kita kasih keterangan cek pembayaran di sisi midrange. Oke. Kemudian kita buat lagi fungsi membuat billing atau tagihan lah ya, tagihan baru.
Oke, kita buat fungsinya. Misalkan pembayaran baru. Oke, seperti ini. Pembayaran baru saya kosongi dulu, belum ada. Pokoknya ini kita jabarkan dulu. Nah, ada pembayaran baru ya berarti kita buat apa itu namanya, pembayaran lama. Ini kalau pembayaran lama berarti nggak membuat. Ambil pembayaran lama. Kenapa pakai fungsi pembayaran lama? Nah, ini jadi ceritanya, kalau user atau customer itu apa namanya, ketika mau bayar sudah membuat invoice, misalkan dia mau bayar kan, oh saya mau bayar ke Indomaret, oh mau bayar di BRI atau di bank, tapi dia nggak punya ATM kan harus datang ke lokasi pembayaran, kan nanti aplikasinya ditutup no, terus dia lupa, wah tadi nomornya berapa ya, nomor virtual account-nya. Nah ketika dibuka aplikasinya, nah itu jangan membuat pembayaran baru lagi, tapi mengakses pembayaran lama. Nah nanti kita gunakan fungsinya di sini. Kenapa menggunakan pembayaran lama? Karena invoice-nya kan bisa jadi belum belum terbayar gitu loh. Dan terakhir ini fungsi harusnya di atas tadi ya, tapi nggak apa-apa, tak taruh di bawah. Apa itu namanya? Membuat invoice. Atau kalau di Midtrend tuh transaksi baru. Atau juga apa itu? Untuk mendapat token, udah gini aja. Membuat invoice transaksi baru di Midtrend untuk membuat token. Itu fungsinya kalau di sini, nah yang ini fungsinya cuma ini tak, set itu tak, satu baris. Jadi get snap token. Kita tulis di sini, misalkan namanya apa? Create token atau buat token gitu ya. Buat token lah bahasa Indonesia. Oke, seperti ini. Oke, berarti fungsinya ada berapa ini? Yang can access kan bawaan filamen ya. Berarti yang pertama, mount ini juga bawaan filamen. Sudah kita isi. Nanti kita buat apa itu? Init pembayaran, cek pembayaran, pembayaran baru, pembayaran lama, buat token. Nah, di sini mana dulu yang akan kita apa namanya, membuat kodenya ya. Ya kita mulai dari atas dulu lah ya. Nanti kita paralel, ketika nanti ketemu fungsi ini ya nanti kita lari ke sini ya. Kita ke sini dulu lah ya, fokus ke inisialisasi pembayaran. Oke. Yang pertama kita apa namanya, panggil data formulirnya. Kita akses formulir. Formulir. Kita buat variabel formulir. Tadi sudah kita panggil ini ya, model formulir ya, sudah kita panggil, kita tinggal akses di sini formulir. Nah, kita cari. Apa yang kita cari? Ya usernya itu. Ya. Kita cari berdasarkan ID user. Oke. Yang kita cari adalah ya ID user yang login. Fungsinya sama, out.2.2 user, kita akses menggunakan ID-nya user. Terus paling belakang, jangan pakai get ya. Kalau get gini berarti ngambilnya bentuknya banyak atau array. Kalau nanti kebetulan formulirnya ada 2 ya berarti datanya muncul 2. Kita ambil data yang pertama saja, kita pakai akses fields gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita cek if variable formulir. Kenapa kita perlu cek variabel formulir? Karena kalau namanya membayar kan harus posisi sudah mengisi formulir terlebih dahulu ya.
Ya, harus mengisi formulir terlebih dahulu, baru bisa membayar. Gitu. Kita cek di sini. Nah, kalau belum mengisi gimana ya? Kita kasih else aja di sini. Ya. Ini kita cek apakah formulirnya sudah terisi atau belum. Kita cek di sini. Kita kasih pesan. Tadi di atas sudah ada atribut pesan ya. Jadi tulisnya this pesan. This pesan itu sama aja memanggil yang atribut di atas ini. Ya. Dia memanggil dirinya sendiri. This itu dirinya sendiri, yaitu si kelas pembayaran. Terus masuk akses atributnya pesan. Ya, pesannya apa di sini ya? Monggo misalkan silakan mengisi formulir terlebih dahulu atau formulir belum diisi atau apalah ya. Bahasanya yang halus lah. Silakan mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran terlebih dahulu. Oke. Mau ditambahi tombol boleh lah ya. Biar diklik langsung lari ke formulir. Tapi ini saya gini aja biar nggak terlalu panjang. Oke. Jadi ini kalau formulirnya belum diisi langsung ada pesan. Silakan mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau formulirnya sudah diisi? Kita berarti masuk ke sini ya, masuk ke dalam if-nya formulir. Yang pertama kita cek dulu, cek dan ambil apa itu namanya, data pembayaran terakhir. Sudah pernah melakukan pembuatan billing atau belum, itu harus kita cek dulu. Jangan sampai sudah membuat billing terus buat billing lagi, gitu ya. Kita buat pembayaran. Kita panggil model, tadi model sudah dipanggil ya di atas. Titik 2. Nah, ini kita filter, kita cari berdasarkan nomor daftar. Nah, nomor daftar itu kan ada di formulir di sini. Ya, kita cari aja di pembayaran, where nomor daftar kita cari. Yaitu berdasarkan formulir nomor daftar. Kemudian kita order by. Kenapa order by? Karena gini, bisa jadi si pendaftar itu expired pembayarannya. Sehingga bisa expired 1 kali, bisa 2 kali atau lebih. Kalau lebih ya, yang kita cek itu adalah yang paling terakhir. Pembayaran yang paling terakhir itu masih aktif atau status pending atau sudah expired. Ya. Jadi ini kita order by apa itu namanya, bisa pakai yang ke tadi ya. Ke itu kan urutan 1, 2, 3. Ke terus descending ya. Jangan ascending. Kalau ascending berarti yang paling kecil nanti di atas. Padahal yang kita cari adalah yang terakhir. Kalau yang terakhir berarti kan ke-nya yang paling besar ya kita taruh di atas pakai descending. Terus panggilnya adalah first ya. First. Oke, itu ya. Kita cek. Terus kita tanya lagi di sini. Pakai if lagi ya. If pembayaran. Kenapa pakai if? Bisa jadi belum ada riwayat pembayarannya, belum ada billing yang dibuat, sehingga harus kita tanya. Jadi sama juga harus ada else-nya. Nah, kalau pembayarannya ada ya nanti kita eksekusi di sini. Tapi ketika data pembayaran belum ada, berarti kita jalankan yang di else. Kita fokus ke else dulu ya. Nah, di else itu panggil siapa? Kita panggil pembayaran baru. Nah, kita panggil pembayaran baru. Jadi, karena belum ada data di tabel pembayaran, karena ditanya di sini, oh belum ada nih data pembayarannya, berarti kita buat di bawahnya di else ini pembayaran baru. Ini nanti akan memanggil fungsi yang di bawah ini. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita bawa? Sebenarnya ini kita bisa membawa yang pertama formulir, kita panggil atributnya formulir yaitu nomor daftar, kemudian ke 0. Ke 0 berarti apa?
yang pertama kali gitu ya, ke 0. Tapi ke 1 ya boleh sebenarnya. Sahabat ke 0 aja ya. Ke 0. Artinya belum ada pembayaran sama sekali, meskipun nanti di fungsi bawah ke-nya itu kita tambah 1. Oke, ini pembayaran baru membawa formulir nomor daftar dan koma 0. 0 itu ke ya. Oke, kita ke bawah. Ini kan nggak sama ya. Ini kan membawa istilahnya parameter nomor daftar dan ke. Jadi di sini harus kita tulis nomor daftar, variabel ke. Maksudnya apa? Biar yang di atas ini nanti ketika memanggil pembayaran baru akan masuk ke variabel nomor daftar. Begitu juga dengan 0 ini. 0 ini nanti menjadi variabel ke ketika memanggil pembayaran baru. Nah, kita ke pembayaran baru. Kenapa 0? Karena itu dianggap pembayaran terakhirnya belum ada, jadi 0 gitu ya. Oke, pembayaran baru yang pertama kita buat pesan lah, ini jaga nih kalau loading webnya lama atau ketika database-nya down, pesan itu sangat berfungsi sehingga nanti tampilan di front end-nya ada tulisan pesan. Tapi kalau localhost laptopnya cepet ya pesan ini mungkin nggak sempat kebaca, sudah hilang. Tapi ini tetap kita tulis saja. Proses membuat invoice pembayaran. Ini misalkan database-nya lemot gitu ya, misalkan ya, meskipun kelihatannya nggak mungkin lemot lah ya. Tapi bisa jadi lemot ya. Ketika server MySQL-nya down, pesan ini akan muncul gitu loh, proses membuat invoice pembayaran. Ya, meskipun nanti kalau dicoba ya nggak begitu terlihat gitu. Oke, kita ambil dulu data formulirnya. Kenapa kok kita ambil data formulir? Kita mau ngambil nama ya. Sebenarnya boleh saja sebenarnya di sini kasih embel-embel nama boleh, tapi biar nggak terlalu banyak parameter ya. Kita tulis di sini aja. Formulir kita cari. Karena nomor daftar itu primary key langsung find aja. Ya. Kecuali berdasarkan ID user tadi harus pakai where. Kalau ini kan nomor daftar itu kan primary key-nya formulir ya, langsung pakai find aja, cepet gitu ya. Dan ini nggak usah ditanya karena jelas ada. Karena di sini jelas sudah dicek gitu loh. Nggak usah pakai if lagi ya. Meskipun mau pakai if lagi monggo ya. Cuma ini tak langsung aja biar nggak kepanjangan ya. Oke, kita buat data pembayaran dulu. Yang yang pertama ini kita buat ke berikutnya. Berikutnya itu berarti kan ke sebelumnya ditambah 1. Sebelumnya kan ini. Yang tadi kita tulis di sini 0 ya. 0 berarti di sini berikutnya ke ditambah 1. Artinya kalau ini dipanggil 0, berarti berikutnya nanti 0 tambah 1. Berarti ke berikutnya adalah 1. Kemudian membuat order ID. Nah, ini formatnya bebas, tapi harus unik ya. Misalkan kita kasih embel-embel depannya PMB. Strip kita kasih dengan nomor daftar. Terus strip lagi kita kasih ke berikutnya. Ini jelas unik ini. Kenapa unik? Karena nomor daftar kan sudah unik duluan. Terus ke berikutnya jelas unik karena setiap membuat pembayaran baru kita tambah 1. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini jelas unik. Nah, monggo ini mau diganti garis miring gini boleh, kayak nomor surat itu ya boleh. Bebas, saya tak strip aja ya. Ya, strip aja seperti ini. Jangan pakai random. Kalau random agak susah nanti identifikasi apakah itu nanti sama atau enggak, takutnya nanti duplikat gitu ya. Oke. Berikutnya kita simpan ke
database dulu ya. Simpan di tabel pembayaran. Nah, ini tetap harus kita simpan ya, karena kita biar tahu apa itu order ID itu tersimpan di tabel. Saya buat simpel aja, meskipun ini nanti harusnya ada mekanisme apakah gagal simpan atau enggak ya, tapi ini saya buat simpel aja biar codingnya enggak terlalu panjang. Create ya, salah tulis. Create, buka kurung siku. Nah, yang pertama tadi pembayaran ID ya. ID kita isi dengan order ID. Terus yang kedua nomor daftar. Nomor daftar kita isi dengan nomor daftar. Terus ke kita isi dengan variabel ke berikutnya. Nah, terus status nggak perlu kita isi, karena kalau nggak kita isi berarti status itu nanti defaultnya langsung kosong. Oke, anggap aja di sini sudah kesimpan data ordernya berhasil masuk ke tabel pembayaran. Berikutnya kita buat namanya data yang akan dikirim ke Mitren. Nah, ini nanti dibaca aja, di sini sebenarnya udah ada contoh nih. Nah, datanya seperti ini ya. Saya copy aja ya. Saya copy. Kita kasih nama, berarti copy semua ya, ini copy semua. Yang ini jangan, yang bawah karena nanti dibuat fungsi. Nah, seperti ini. Ada transaksi detail, order ID-nya berarti pakai ini ya, yang pakai yang atas ini ya. Ini kita hapus. Order ID, jumlahnya sesuai yang di parameter tadi, di atribut this nominal biaya. Yang di atas tadi sudah kita tulis. Yang ini. Nah, ini nominal biaya 10.000. Jadi nanti yang atas diubah, yang di sini juga berubah. Oke. Di Mitren yang paling wajib data ini, order ID sama nominal biaya. Tapi kita bisa menambahkan. Apa yang bisa kita tambahkan? Yaitu customer ya. Saya tulis di atas ini ya. Customer detail. Bener ya terusnya customer kayak gitu ya. Kita kasih. Ini sama array juga. Kasih koma dulu di sini. Array itu boleh pakai kurung siku kayak di atas ini, boleh ya. Ini saya ngikutin miliknya Mitren ya, udah pakai array gini. Yang pertama kita bisa menulis namanya nama ya. Nama apa itu? Kalau nama itu di Mitren pakai first name. Ada first name, ada last name, tapi saya pakai first name aja. Last name-nya nggak saya tulis. Kita ambil dari formulir. Kalau di formulir kemarin nama ya. Terus berikutnya email ya. Kenapa kita pakai email? Karena nanti bisa jadi ketika ada invoice itu dikirim ke email. Langsung ada notifikasi di email. Atau ketika pembayaran berhasil juga dikirim ke email. Pembayaran gagal juga dikirim ke email. Email kita akses dari user yang login, kita ambil emailnya. Oke, seperti ini ya. Ini ada yang salah ini. Terus nanti kita cek belakangan lah. Nanti yang error apa. Mungkin salah ketik. Atau kita cek. Pembayaran. Oh, sorry. Bingung ini. Oh ya ini. Pembayaran sama ini kembar. Jadi tabrakan. Terus gimana? Nah, ya ini berarti kita kasih embel-embel gini weh. Model pembayaran. Nah ya, gini ya. Ini kembar ternyata. Kembar, karena bingung nanti. Model pembayaran, halamannya pembayaran. Nah, tadi ada notifikasi. Kelasnya sudah ada kok dipanggil lagi. Tabrakan. Biar nggak sama, kita kasih S belakangnya. Kita kasih model pembayaran gini ya.
Oke, saya copy, berarti yang tadi kita rubah. Yang pertama ini kita rubah model pembayaran. Terus mana lagi? Oh ini kita rubah model pembayaran. Oke, masih ada lagi enggak? Udah ya, baru 2 ya tadi ya, baru 2. Oke, terus parameter sudah kita buat, kita tinggal memanggil apa itu fungsi ini ya, fungsi midrange get snap token. Tetapi itu nanti manggilnya kita ada di bawah sini ya. Kita panggil dulu di sini. Berarti pakai this, kita panggil buat token dengan membawa parameternya tadi. Ya, buat token ini yang di dalam pembayaran baru sudah ada parameternya, kita panggil di sini. Nah, karena ini membawa parameter, ini juga kita kasih parameter. Nah, scriptnya di sini tinggal copy aja ya, copy dari sini. Copy, kita masukkan di sini. Nah, di sini ketika membuat token, snap tokennya bukan variabel tapi pakai this. Kenapa pakai this? Tadi sudah saya terangkan pertama kali, biar masuk ke atribut yang di atas ini. Nah, ini kan atribut, jadi memasukkannya di sini this snap token sama dengan midrange snap get snap token parameter. Nah, parameternya kan ngambil dari yang di dalam kurung ini, sehingga ketika memanggil buat token yang di atas ini nanti otomatis masuk ke sini. Nah, ini juga kita kasih pesan ya, pesan karena ini biasanya loading ini, karena tergantung server midrange-nya. Apalagi yang sandbox itu kadang servernya agak lambat, tapi nggak mesti sih. Oke. Ini misalkan proses request token. Proses membuat ini nggak apa-apa lah. Nanti monggo diganti sendiri. Proses membuat token pembayaran. Oke. Nanti juga bisa di bawahnya kita kasih pesan. Di sini bukan berhasil ya. Invoice siap untuk dibayar. Nah, jadi biar ada pesan proses membuat token pembayaran, boleh harap tunggu, itu boleh tambahi harap tunggu ya, proses membuat token pembayaran harap tunggu. Terus sudah dapat token langsung muncul pesan invoice siap dibayarkan. Tapi ya nanti kalau loadingnya cepat, yang pesan di atas itu mungkin nggak sempat kebaca, udah hilang, langsung diganti yang ini gitu. Oke, berarti ini sudah selesai untuk pembayaran baru ya. Ini saya minimize saja biar nggak terlalu panjang ya, saya minimize. Ini juga saya minimize. Kita kembali ke ini ya, tadi yang ini ya. Ketika dicek pembayarannya, tadi kita sudah membahas pembayaran baru. Nah, sekarang bagaimana kalau pembayarannya sudah ada, tapi expired, atau masih pending, atau gagal misalkan. Nah, di sini kita harus cek dulu, proses cek pembayarannya. Kita cek pembayaran dulu, berarti kita kasih, ya pura-pura membuat pesan, bukan pura-pura ya, benar-benar membuat pesan ini. Kita kasih pesan ya. Sekali lagi pesan ini paling nanti kalau loadingnya cepet nggak sempat kebaca lah. Oke, kita cek status pembayarannya. Nah, ceknya ini kita pisahkan. Nah, yang di sini kita cek dulu. Kenapa saya pisahkan? Biar kodenya nggak banyak di sini. Kita panggil aja cek yang this. Cek
pembayaran ya, cek pembayaran. Nah, di sini membawa apa? Membawa ID dari pembayarannya itu. Pembayaran ID. Oke, seperti ini. Ya. Cek pembayaran membawa ID. Kenapa cek pembayaran ID? Akan kita cek ke sisi Mitren. Apakah pembayaran terakhir yang ada di tabel pembayaran itu sudah terbayar atau belum? Atau masih pending? Atau malah sudah expired? Ya. Kita lanjut di bawah sini ya berarti ya. Nah, di sini kita kasih variabel order ID. Berarti pembayaran ID yang dari tabel pembayaran itu nanti di sini ditangkap menjadi variabel order ID. Nah, kita tinggal cek status di Mitren-nya seperti apa. Kita pakai this lagi. Nah, ini kita panggil Mitren ini. Mitrans, kemudian transaction. Kita cek status dalam kurung order ID-nya. Jadi hasil dari status ini nanti disimpan di parameter status. Atribut status yang di atas ini ya, disimpan di sini. Mana tadi? Oh, ini. Kemudian setelah itu tersimpan, kita cek di tabelnya juga. Bukan kita cek, kita update, update status di tabel pembayaran. Sehingga tabel pembayaran nanti langsung otomatis ke-update juga. Model pembayaran kita pakai VAN ya. Kita cari berdasarkan order ID. Ketika sudah ketemu, kita update pembayaran status, kita isi dengan this status. Nah, tidak hanya sekedar ini, tapi kita tulis transaction underscore status. Kenapa ditulis ini? Karena di Mitren itu emang responnya ini. Di status itu nanti ada namanya order ID, ada namanya metodenya apa, tanggal expirednya atau jam expirednya jam berapa, terus transaction statusnya apa. Nah, ini kita baca, terus kita simpan di tabel pembayaran. Ini nyimpennya harus pakai metode save. Nah, ini. Sehingga ini langsung kita simpan pembayaran status, pembayaran save. Oke. Sudah ya. Sebenarnya ada satu script lagi di sini, cuma saya lewati dulu. Nanti biar teman-teman tahu ada satu script lagi yang belum saya bahas di sini. Ini kita bicara normal-normal dulu ya. Nanti kalau ada error baru kita kembali ke fungsi ini. Sementara ini seperti ini dulu biar nggak terlalu banyak script. Kita kembali ke sini. Oke. Nah, sekarang kita cek status dari pembayarannya apa. Variabel. Kita if dulu. Kita cek this status sama dengan kosong atau null, berarti kan tidak ada belum ada pembayaran. Artinya di tabel pembayaran sudah ada billing, tapi di Mitren-nya ya. Jadi di Mitren-nya itu, karena cek pembayaran kan ngecek di Mitren ini ya. Itu ternyata di Mitren belum ada. Berarti kan statusnya emang belum ada. Sehingga kita panggil di sini pakai pembayaran lama. Nah, kita tulis juga dari formulir nomor daftar. Nah, account-nya kan sudah ada, jangan nol lagi, tapi pembayaran ke. Apa bedanya pembayaran lama dengan pembayaran baru?
Kalau pembayaran lama, ke-nya nanti nggak kita naikkan, tetap pakai ke yang saat ini karena di Mitran belum ada itu invoice yang kedua atau ketiga belum ada, sehingga ini kita pakai tetap data pembayaran yang lama. Fungsinya seperti ini, terus kita lari ke bawah. Ya, saya minimize dulu ya. Kita lari ke pembayaran lama. Ini membawa nomor daftar dan ke. Berarti sama dengan pembayaran baru. Nomor daftar, variabel ke. Oke. Nah, di sini untuk pembayaran lama, sebenarnya skripnya hampir sama dengan yang pembayaran baru, tapi di sini kita cukup mengambil datanya atau merequest ulang lah ibaratnya. Oke, kita pakai this lagi lah ya, pesan nih, kita kasih keterangan. Di sini proses membuat invoice. Proses membuat invoice pembayaran. Kalau di pembayaran baru tadi apa? Proses membuat invoice, oh sama ya, kita buat sama aja. Kemudian order ID-nya. Nah, order ID-nya kan sama ya, kita buat order ID-nya harus konsisten. Tadi di sini apa? Oh, saya copy ini aja ya. Saya copy aja. Saya copy. Order ID-nya tetap sama, nomor daftar atau ke. Ini nggak ada ke berikutnya, cuma ke gitu aja. Seperti itu. Nah, kemudian kita kirim parameternya. Berarti yang formulir ini juga sama ya. Berarti di sini ambil formulir juga, variabel formulir untuk ngambil data formulir, ngambil nama tadi ya. Sama variabel nomor daftar. Oke, untuk berikutnya saya copy aja dari sini. Ini nggak perlu nyimpan lagi di model pembayaran karena sudah ada. Saya copy ini ya, saya copy karena sama. Ya, ini nggak perlu digunakan lagi karena nggak baru, karena pakai yang sudah ada. Saya paste di sini. Oke. Jadi ini isinya yang pembayaran lama, ambil formulir, order ID, ke-nya masih pakai ke yang lama, nggak perlu ditambah dengan 1. Kemudian parameternya sama dengan yang baru tadi, bedanya hanya di sisi order ID-nya tetap pakai yang lama. Ini yang bawah tetap sama ya. Oke, ini sudah saya minimize ya. Kemudian kembali ke sini ya. Terus apa langkah berikutnya ya, setelah itu pembayaran lamanya dibuat? Langkah berikutnya adalah kita cek statusnya. Ini berarti sudah ya, ini sudah. Itu kalau statusnya 0. Nah, kalau nggak 0 gimana? Ya kita cek aja status yang lain. Nah, bagaimana kalau statusnya bukan 0? Contoh ya, statusnya misalkan expired gitu ya. Berarti di sini kita kasih panah lagi, transaction status. Nah, ini transaksi statusnya nilainya expired. Ya, expired gini harusnya, expired ya tulisannya. Kalau berarti nggak ada D-nya. Maksud dibatalkan. Expired ya. Expired itu berarti sudah kadaluarsa. Nah, kemudian kalau sudah kadaluarsa gimana? Berarti membuat invoice baru. Nah, kalau kadaluarsa kan nggak mungkin pakai yang lama. Jadi, jika transaksi statusnya expired, maka pembayaran baru dipanggil dengan menggunakan ke-nya pakai yang ke lama. Nanti kan kalau baru ke-nya itu ditambah dengan 1. Sama seperti yang bawah ini tadi, 0 tambah 1. Kalau ini juga sama, misalkan sebelumnya 1 berarti jadi 2.
Kalau sebelumnya 2 berarti menjadi 3. Nah, ini pembayaran baru. Itu kalau expired. Terus bagaimana kalau tidak nol, tidak expired? Itu kita anggap sudah melakukan pembayaran gitu aja ya, meskipun sebenarnya masih ada status-status yang lain tergantung metodenya. Apalagi yang pakai metode kartu itu nanti ada status capture, ada status ditolak dan sebagainya. Kita belum bahas sampai ke situlah ya, nanti biar codingnya nggak terlalu banyak. Oke, ini kita kasih pesan, silahkan lakukan pembayaran sesuai tagihan. Nah, di sini biasanya dikirim email ya, nanti silahkan cek di email. Ya. Sebenarnya di sini bisa ditambahkan lagi, misalkan, cek nominalnya ya, tapi itu nanti sebenarnya ada fungsi lagi untuk dari pakai core API-nya Midrange. Cuma untuk video kali ini kita sampai di sini dulu. Fokusnya normal dulu ya. Ibaratnya silakan lakukan pembayaran sesuai tagihan ya. Nanti tagihannya bisa dicek di email ya, email pendaftar. Karena nanti juga dikirim email ke situ gitu. Oke, ini sudah. Oke, saya kira sudah ya. Ini sudah ada isinya. Oh, sudah semua. Oke, kita simpan dulu. Oke. Sudah kita simpan, untuk berikutnya kita ke halaman template ya. Templatenya mungkin nggak begitu banyak lah, nanti sederhana saja. Kita masuk ke template pembayaran. Karena ini baiknya pembayaran ya, nanti resource-nya di resource, view, filament, pembayaran. Nah, di sini. Oke, isinya cuma 2 baris script-nya ya. Kita tambahkan. Yang pertama, kita buat untuk menyimpan pesan ya, filament. Kita bisa menggunakan namanya section. Section itu nanti kayak ada kotak putih itu ya, pembagiannya. Ini X filament. Oke. Nanti kalau ada salah ketik ya pasti error lah. Nah, di sini kita cetak jumlah biaya yang dibayarkan. Jumlah biaya yang dibayarkan. Kita cetak atribut ya. Kalau tahu template kita cuma memanggil atributnya tadi nominal biaya ya, nominal underscore biaya. Oke. Nanti akan kecetak tulisan nominal biaya ini ya tergantung nilai yang di sini. Yang di page-nya pembayaran ada variabel nominal biaya 10.000, berarti nanti di sini akan kecetak tulisan 10.000. Kemudian kita buat lagi section bawahnya ya. Saya copy aja lah ya biar cepat. Copy. Dibiasakan kalau ngoding rapi ya. Jangan ngoding itu, wah ini rata kiri, wes biarkan aja. Ini menjorok gini biarkan saja. Nanti ngodingnya nggak enak. Kalau halamannya udah banyak, ya nanti skripnya lama-lama yang bacanya akan susah loh. Kalau perlu ada spasi ya nggak apa-apa gitu. Namanya belajar ya dibiasakan rapi gitu ya. Oke, di sini kita cetak. Nah, kode HTML nggak apa-apa lah ya. Biar nggak terlalu ribet. Kita cetak pesan. Nah, pesan juga sama. Pesan itu nanti diambil dari atribut pesan. Sini pesan. Sehingga nanti pesan itu bisa berubah-ubah tergantung kondisi yang tadi kita bahas tadi. Nah, di sini kita cek tombolnya. Membuat tombol bayar itu akan muncul kalau token dari Midrange-nya sudah kita dapat. Nah, untuk mendeteksi tokennya sudah ada atau belum, kita pakai if. Pakai add ya. Ini kodenya Blade. Ya, coba nanti dibuka lagi materi pemrograman web 2 yang tentang Blade ya. Token. Nah, snap token itu yang
ini, yang atas ini, snap token ya. Snap token tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan kosong lah ya. Kalau tidak sama dengan kosong, maka nanti muncul tombolnya, berarti sudah ada tokennya. Oke, kita kasih tombol. Tombolnya pakai bawaan filament juga boleh, atau membuat tombol button gitu ya boleh. Filament, sini ya, button. Sorry. Kita tutup sekalian. Ini Visual Code saya belum saya install Blade, jadi nggak bisa otomatis nutup. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita kasih proses bayar atau bayar sekarang atau apalah. Gini weh, bayar sekarang. Jadi tombolnya ada tulisan bayar sekarang. Oke, itu nanti muncul tombol. Berikutnya bawahnya mungkin ini ya. Untuk status sementara kita cetak aja. Saya tak pakai pre. Pre itu apa? Monggo nanti dibaca di materi HTML dasar banget itu. Pre itu ibaratnya mencetak apa adanya. Oke, kita cetak variabel status ya. Pakai seru, itu artinya mencetak variabel value-nya. Kita JSON decode karena emang bentuknya itu objek ya. Bentuk yang tersimpan di variabel status itu objek. Status, kita kasih JSON apa itu? Pretty print, biar tampilannya bagus, indah. Pretty itu kan indah ya. Oke, nanti bisa kecetak responnya Mitran itu kayak apa. Oke, terus apa lagi? Oh ya, ini kita kembali ke sini. Nah, tadi sebenarnya saya niru ini sebenarnya. Nah, sebenarnya niru ini. Kita copy ini aja ya. Copy. Kita copy, kita taruh. Bawah sini boleh, bawahnya sana boleh. Tak taruh di sini wae ya. Oke. Ini saya tutup dulu. Nanti boleh copy dari webnya Mitran. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kan harus memanggil tombolnya, ID tombolnya apa di ketika get element ID klik, maka manggil fungsi itu. Oke, kalau ini saya balik ya. Kita buat fungsi aja. Ini saya hapus. Kita buat fungsi buat token. Oke, ini saya hapus aja lah ya, biar nggak terlalu banyak script. Oke, seperti ini. Ketika buat token nanti memanggil snap token. Nah, di sini berarti harus kita cetak snap tokennya. Pakai kurung awal. Kita cetak di sini. Karena emang aturannya gitu. Kemudian di sini data client key-nya harus kita masukkan ke sini. Berarti bisa diambil dari webnya Mitran. Kita copy yang client key ya. Kita copy. Kita paste di sini. Ya, paste. Oke. Berarti emang harus disimpan di sini ya. Apa namanya data client key-nya. Oke, sudah. Oh ya, kurang ini ya. Bagaimana memanggil buat token dari tombol button ini. Nah, kita pakai perintah ini, atributnya apa itu? HTML itu kan pakai onClick ya. Ketika di onClick kita panggil buat token. Oke, kita simpan. Oke, itu kita coba dulu nanti ada error atau tidak. Oke. Kita jalankan dari terminal.
PHP Artisan Server. Localhost 80.000 ya. 8.000 garis miring admin. Garis miring admin tergantung miliknya masing-masing ya. Ada yang kemarin pakai namanya, ada yang pakai backend, ada yang pakai administrator, ada yang pakai panel, terserah ya. Kita loginnya ini sebagai pendaftar ya. Login sebagai pendaftar, jangan login sebagai admin, nanti nggak keluar. Kemarin banyak yang tanya, Pak, menu saya nggak keluar, nyarinya seharian, seminggu nggak ketemu, ternyata gara-gara loginnya beda. Oke, kita login dulu. Nah, ini sudah ada menu pembayaran. Bentar, ini koneksi internet saya putus. Saya konekkan dulu, karena kalau nggak nyambung nanti error. Kita cek. Oh, bentar. Ini tabel saya sudah ada isinya. Saya kosongi dulu ya. Saya kosongi dulu. Tapi teman-teman nanti kalau sudah ada isinya, kalau dikosongkan pasti ada errornya. Kalau ini kan sudah saya isi tapi di Mitran belum ada, aman. Tapi kalau teman-teman di Mitran sudah ada data paymentnya, terus tadi data yang di tabel dihapus, nanti di sini pasti error. Ya. Contohnya ini punya saya kan sudah ada isinya kalau nggak salah. Saya cek dulu ya, lupa saya. Oke. Oh, hari ini belum ada ya. Hari ini belum ada, tapi kalau dilihat yang sebelum-sebelumnya ada. Kita cek dulu, kita buka lagi. Bentar, kok error? Jumlah pembayaran error 0. Oke, kita cek dulu. Mungkin ada yang kelewat. Pesan, tar. Oh ya, ada yang terlewat. Sorry. Kita tadi kan membuat fungsi ini, membuat fungsi cek pembayaran. Ini kapan dipanggilnya itu? Ini kan harus dipanggil. Nah, ini saya kelewatan. Jadi init itu kan harus dipanggil untuk ngecek bayarnya lewat mana. Ya, init ini lupa tadi kelewatan karena emang sengaja saya skip dulu karena init itu harus dipanggil di dalam mon ini ya. Manggilnya di sini ya. Nah, yang pertama kita kita isi statusnya, kita isi 0 dulu. Jadi setiap membuka halaman mount, status harus kita nulkan dulu, kita normalkan dulu. Baru kita panggil init pembayaran. Wah, kelewat ini tadi. Udah ini ya. Jadi ini kita panggil proses inisialisasi. Oke, itu ya. Jadi pas saya buka menu mount, dia langsung manggil init pembayaran. Saya coba lagi ya. Klik. Nah, ini ada error. Tidak diketahui. Oh, ini punya saya yang salah. Tabelnya punya saya salah. Tadi namanya ID ya, sorry. ID, simpan. Kalau punyanya teman-teman tadi udah benar kalau ngikutin ini. Jadi ini diinfokan kalau insert go-nya salah. Karena kolom ID-nya nggak ada. Kita cek lagi. Di Mitran apakah tadi berhasil masuk? Nah, ini kan masih mode debug. Takutnya masuk. Kalau masuk ya belum, aman. Kalau sudah masuk gimana ya? Kita harus input manual di sini. Kalau terlanjur masuk ya. Ini belum masuk. Kita refresh lagi. Nah, invoice siap untuk dibayarkan. Nah, di sini kalau kita klik kanan view Paxos ya, klik kanan view Paxos, kita lihat nanti di situ ada namanya, panjang banget. Kita cek dulu ya. Buat. Nah, ini. Ketika kita ini apa gitu? Bentar, apa ada yang script error?
Oh, ada script error ini. Bentar. Buat token. Tadi apa? Sorry. Oh, buat token ya, kita cari dulu. Ya, Snap. Snap.p. Bentar. Kita nggak terlihat di sini ya. Kita jalankan dulu apakah ini error atau enggak. Oh, tidak ternyata. Oke. Ketika ini sudah membuka proses pemilihan metode, ini di atas teman-teman bisa lihat di sini order ID-nya PMB 2026 0101. Kita cek apakah itu sudah terdaftar di Mitren. Oke, kita cek. Belum ya, tapi di tabel sudah ada. Nah, di tabel sudah ada. Tapi status masih kosong. Nah, misalkan ini nggak jadi, kita close, nggak jadi. Terus kita buka lagi. Nah, ini error lagi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ketika proses cek transaksi, misalkan tadi kan nggak jadi, kita close. Ketika cek transaksi di Mitren, ternyata ada respon, transaksi tidak ada. Artinya apa? Di sini belum masuk, tapi kok dicari gitu. Ini nggak salah, ini benar. Artinya kita harus mengatasi bagaimana tidak muncul pesan internal server error. Karena pihak Mitren memberitahu bahwa transaksinya itu nggak ada. Tadi belum sempat kita klik metodenya kan, baru sempat membuka pemilihan metode, pembayarannya apa, tapi belum sempat kita lanjutkan, tapi langsung kita close. Ternyata muncul error kayak gini. Nah, itu error muncul di fungsi cek pembayaran nih. Di cek pembayaran. Dan itu normal sebenarnya. Tapi kita kan tidak mau muncul error kayak gitu. Nah, di sini kita harus namanya mengatasi biar nggak muncul pesan error yang di atas tadi. Oke, yang pertama silahkan nanti teman-teman panggil salah satu namanya bawaannya Laravel itu ada namanya exception ya. Kita gunakan exception. Tulisannya benar atau salah itu? Exception. Benar ya? Kalau salah ya nanti lah ya error gitu ya. Kita panggil di atas. Nah, ini kita pakai tray. Ya, kita pakai tray dulu di sini. Ini saya rapikan. Jadi teman-teman kalau ngodek ya dirapikan ya, jangan dilucur kanan kiri gitu. Nah, kita try dulu. Artinya apa? Kita coba, kita jalankan. Ketika nanti ada error, kita panggil yang bawahnya, catch ya. Tadi parameternya itu errornya apa? Tapi errornya nggak perlu kita cetak ya. Karena errornya ini biar programmer yang tahu. Kalau programmer pengen tahu ya nanti silahkan di print di sini. Di DD atau di print boleh biar tahu. Tapi kalau sudah production ya ini nggak usah dicetak. Ya, itu dibiarkan aja karena kita nggak menunjukkan itu kepada user ya. Ini kita kasih keterangan pesannya misalnya belum ada transaksi. Oke, seperti itu ya. Oke, kita refresh lagi. Nah, jadi nggak error di sini. Karena ini di try dulu. Sebenarnya ada error, tapi langsung kalau ada error langsung ditangani yang bawahnya ini. Oke, kita klik lagi. Muncul. Nah, mau bayar pakai apa misalkan? Ini saya close dulu lah. Kita close dulu. Kita refresh lagi. Aman. Tidak error kayak tadi. Kita lanjutkan. Misalkan, oh pakai BCA. Nah, ini langsung muncul. Kita
Kita copy dulu. Tapi di email tuh masuk sebenarnya. Nah, saya cek email saya ya. Nanti teman-teman lihat sendirilah tampilannya kayak apa di emailnya apa user ya, pendaftar. Nanti ada email, nanti saya munculkan di tampilan bentuknya kayak apa. Ini saya copy dulu ya, saya copy. Cuma ini jagain lagi. Bagaimana kalau ini saya close? Nah, ini masih ke redirect ke halaman lain karena apa? Kita belum ditaruh di hosting atau belum ditaruh di domain yang online. Sehingga ini masih redirectnya kayak gini. Kita back dulu kembali ke yang tadi. Nah, ini. Tadi kan sudah sempat kita pilih bank BCA ya. Nah, ini yang variabel status. Sorry, saya buka ke sini dulu. Variabel status di sini itu menyimpan data ini. Ini didapat dari pihak Mitren. Status kode 201, order ID-nya ini, transaksi statusnya pending. Ya, pending artinya apa? Belum dibayar. Ini expirednya tanggal 2 jam 10. Berarti 24 jam lah ya. Tidak ada tombolnya. Kenapa tidak ada tombol? Karena tadi sudah kita cek di template-nya di sini. Bahwa kalau snap tokennya tidak ada atau kosong, maka kita isi ini. Ya. Berhubung ini snap tokennya kosong, maka tombolnya tidak muncul. Tapi kita cetak statusnya. Gitu ya. Kita cek di Bitren, harusnya masuk. Oke, ini sudah masuk ya. Datanya, payment, order ID-nya ini, email saya, tadi untuk uji coba, ini sudah ada. Customer detailnya juga sesuai namanya, sesuai nama di formulir ya. Emailnya apa gitu. Tapi tadi emang namanya tak tulis pendaftar ya. Bukan hak akses ya, tapi emang namanya saya tulis pendaftar. Oke, kita coba lakukan pembayaran. Atau dicoba aja menunggu sampai besok. Nunggu besok di apa itu? Dicoba lagi. Harusnya kan expired gitu. Tapi ini tadi lupa ya, harusnya nyobanya harus jangan pakai bank transfer harusnya ya. Harusnya pakai queries yang mungkin 15 menit kita nunggu expired gitu ya. Tapi moga nanti coba lagi, misalkan ini nggak dibayar, biarkan aja, besok kita buka lagi, seharusnya besok itu muncul tombol bayar lagi gitu ya. Tapi ini nggak usah nunggu besok ya, kelamaan ya. Kita pakai simulatornya Mitren untuk membayar karena masih mode apa itu developer. Ini simulator sandbox mitren.com. Tadi kita pilih yang virtual account BCA. Silakan dimasukkan ke sini. Kalau lupa, tadi sudah kecetak. Nih, nomor bisa di copy. Kita masukkan ke sini. Ini kita pura-pura bayar lewat m-banking atau transfer atau yang lainnya. Inquiry dulu. Pastikan muncul namanya. Nah, nanti di sini nama pendaftarnya. Tidak ada biaya tambahan. Kita bayar. Nah, sukses. Kita cek di sini. Kita buka lagi. Nah, jumlah biaya yang dibayarkan. Bentar. Oh, ini settlement. Ya, sudah berhasil. Ini harusnya tadi pesannya harus diganti ya harusnya ya. Kalau settlement pesannya apa? Gitu. Itu bisa diganti di sini tuh. Bentar, kita rubah ya. Bentar. Oh, di sini. Ini kita kasih if satu lagi ya. Kita if satu lagi. Kita kasih if satu lagi biar pesannya wong wis bayar kok, tulisannya masih silahkan lakukan pembayaran ya. Kita tambahkan pesannya terima kasih pembayaran berhasil. Terima kasih pembayaran berhasil. Ini statusnya settlement. Settlement tuh kayak gini. Saya copy aja takut salah nulisnya. Nah, ini jika expired kan membuat baru, kalau settlement pesannya terima kasih pembayaran berhasil. Kita refresh. Nah, ini ya, terima kasih pembayaran berhasil.
Nah, ini sudah sukses dibayar jam mana tadi? Ini jam 10 lebih 11 menit. Status diterima. Kita cek di Bitren, apakah juga sudah berhasil? Nah, settlement ya. Udah ini cair ini nanti ya. Tapi ini masih sandbox, nggak bisa dicairkan ya. Tapi kalau production ya bisa dicairkan. Oke, itu saya kira udah bisa masuk. Kita cek juga di tabel, status sudah berubah ya. Ini update-nya juga berubah. Beda dengan yang grid ya. Nah, update-nya sesuai ketika kita merubah status menjadi settlement. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa tanya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya by WA. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.